hari ini kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas pimpin doa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam berdoa. Ya Bapa, kami ingin memulai pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, berkati juga guru-guru kami yang akan mengajari kami pada hari ini. Kiranya Engkau telah memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran bagi guru-guru kami. Hanya ini doa anakmu yang bukan sempurna, kau sempurnakan. Raja di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu. Belum dipimpin nyanyi. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Itu dengan gerakannya ya. 1, 2, 3, ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke. Silakan duduk. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, Nakku? Oke. Jadi hari ini kita mata pelajaran apa? Coding. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi kita yaitu tentang bagaimana berpikir komputasional. Ya, hari ini kita akan masuk materi baru. Tapi Ibu mau tanya dulu, masih ingat materi kita yang sebelumnya tentang berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang masih ingat? Cuma Selena ingat. Coba Selena apa? Berpikir secara logis, cerdas, dan teratur. Adapun contohnya yaitu berpikir dengan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan bagian-bagian kecil. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara logis, efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemarin ada 4 unsur berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat apa unsur-unsur berpikir komputasional? Coba kamu. Algoritma, pengenalan pola, abstraksi, dan dekomposisi. Algoritma, pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi ya. Jadi ada 4 unsurnya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar apa unsur-unsur ini, fungsinya masing-masing. Bagaimana cara kerja unsur-unsur 4 berpikir komputasional ini, anakku. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara kerja KA atau kecerdasan artifisial. Ya, pernah dengar KA atau kecerdasan artifisial, anakku? Mungkin yang paling keren yang sering kita dengar itu AI. Ya, AI. Kalau AI langsung tahu. Nah, siapa yang pernah menggunakan Google? Oke, kamu menggunakan Google untuk apa? Mau ngapain? Google Translate, menerjemahkan. Kalau ada tugas tinggal diterjemah Google Translate, langsung tahu. Kalau kamu untuk apa? Untuk Mencari jawaban. Di mana kamu cari jawabannya? Oh, di Google-nya langsung dicari dia jawaban. Kemudian, apalagi yang sering kalian gunakan selain Google Translate atau Google? Pernah menggunakan YouTube? Oh, kalau YouTube ngapain? Apa yang biasa ditonton? Oke, katanya. Yang lain? SpongeBob katanya, nonton film. Oke. Selain itu, pernah nggak bertanya sama Google? Halo Google, bagaimana cuaca di Brastagi hari ini? Pernah? Banyak sekali yang kita
pergunakan dari IAI ini atau KA. Nah, kalau biasanya kamu sebut IAI aku, mulai hari ini kita sebutnya KA atau kecerdasan artifisial. Sama itu. IAI dengan KA itu sama. Jadi di bahasa Indonesia kan menjadi KA, ya. Jadi kita masuk ke ya ini nanti tujuan pembelajaran kita. Kalau kita nanti sudah mempelajari cara kerja KA, kamu dapat menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial. Kemudian menyebutkan contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan simulasi sederhana. Nanti kita buat simulasi sederhananya ya. Oke, nah apa itu KA? Bisa dilihat semua, Nak? Bisa. Kita baca sama-sama. KA atau kecerdasan artifisial adalah Kecerdasan buatan buat manusia agar komputer bisa berpikir dan belajar. Contoh, Google Translate, kamera HP, game pintar. Oke. Jadi KA itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer itu dapat berpikir dan bekerja. Kita memberikan data, dia akan bekerja, kemudian dia akan mengambil keputusan. Ya, jadi dia bekerja, berpikir dan bekerja, sehingga dapat memberikan keputusan. Contohnya Google Translate. Kenapa bisa kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Kenapa bisa? Karena ada data yang diberikan. Dia sudah banyak menggunakan data. Kalau awal-awal dulu Google Translate ini, yang benar itu hanya kata demi kata. Kalau kalimat kita masukkan, sering sekali salah. Tapi dengan semakin banyak data yang diterima, sekarang ini kalimat pun kita masukkan, ditranslate, sudah hampir benar, bahkan sudah benar. Itu karena sudah semakin banyak data yang diterimanya, sehingga dia bisa belajar, kemudian mengambil keputusan. Kamera handphone, ya, kita misalnya untuk handphonenya, untuk membuka kunci, dia bisa mengenali wajah kita. Kenapa bisa? Karena kita sudah pernah merekam wajah kita sendiri, rekam depan, kiri, kanan, sehingga begitu kita buka kunci, dia bisa langsung mengenali wajah kita. Kalau dikasih wajah si Randri, misalnya handphone ibu, oh nggak kenal katanya, karena belum pernah direkam wajah si Randri, ya. Begitu juga dengan game pintar. Wah, kalau game, namanya game, kamu yang paling jagonya, ya kan? Game pintar. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja KA itu. Nah, cara kerja KA itu yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Data itu boleh berupa gambar ataupun informasi lainnya. Misalnya gambar, kita masukkan gambar kelinci. Kita masukkan informasi misalnya ciri-cirinya itu seperti apa. Kemudian KA akan menyimpan semua data tersebut. Dia belajar dari data yang diterimanya. Kemudian dia akan mengenali polanya. Ya. Setelah itu KA akan membuat keputusan. Dia bisa menebak dan memberi jawaban. Maka kalau data yang kita berikan salah, keputusan yang diambil juga akan salah. Maka untuk itu, jangan percaya 100% apa yang ditanyakan kepada KA ini. Ya, tidak semua benar, tergantung data yang diterima. Bahkan benar pun kita kasih data-datanya, kalau data itu hanya sedikit, KA juga bisa mengambil keputusan yang salah. Kita lihat nanti contohnya, ya, Bu. Nah, lihat ini. Sudah kamu lihat? Sekarang kamu ini KA-nya. Kamu yang yang memberikan data. Sudah dilihat? Oke, nanti kamu yang mengambil keputusannya. Sudah? Sudah? Nah, kira-kira apa ciri-ciri dari gambar-gambar yang sudah Ibu sampaikan tadi? Dari yang kamu lihat, ya, kita ulangi. Nah, ini. Lihat dulu. Sudah?
Kira-kira apa yang bisa kamu dapat informasi dari gambar yang sudah disampaikan tadi? Ini satu lagi. Coba. Pada gambar tersebut, kelinci memiliki kuping panjang dan memiliki mata dan memiliki bulu juga ekor. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Kelinci memakan tumbuh-tumbuhan. memakan tumbuh-tumbuhan. Lanjut. Itu saja. Itu tambahannya. Ada lagi yang mau menambahi? Oke, begitulah Kak itu. Dia menerima gambar, kemudian dia bisa melihat informasinya. Ya, dia bisa mengenali. Yang dilihat tadi tubuhnya kecil sampai sedang, berbulu halus, telinganya panjang, gigi depannya ada tadi nampak giginya, giginya panjang, kaki belakangnya gambar yang nomor 3 tadi ya, kaki belakangnya itu lebih panjang, kemudian ekornya kecil seperti bola kapas, makanannya rumput, ya, sayur, daun, yang penting tadi sudah kita lihat dia makan rumput. Maka KA akan memutuskan itu apa? Apa itu tadi? Kelinci. Kelinci, ya. Itu tadi kelinci, sudah dikenalinya. Itu tadi kelinci. Oke. Jadi contoh KA itu dalam kehidupan kita sehari-hari ada Google Translate itu untuk menerjemahkan, itu yang sudah biasa digunakan, ya kan Randri? Ya, Bu. Oke. Kemudian kamera handphone. Kemudian game, bisa melawan pemain dengan pintar. Pernah menggunakannya sering, ya kan aku? Oh, iya. Kamu melawan komputer, game pintar. Ya, pernah kamu kalahkan? Pernah. Game apa yang pernah dimainkan? Pernah kalah komputernya? Pernah. Berarti kamu lebih pintar saja komputernya. Kemudian YouTube, ya. Ini memberi rekomendasi video, misalnya kalau kita sering buka misalnya jenis-jenis hewan, maka yang muncul nanti di beranda kita itu semua jenis-jenis hewan. Dia mengenali kebiasaan yang kita lakukan. Ya, itu yang dimunculkannya. Ya, kamu nonton TikTok pun seperti itu. Kalau yang kamu cari misalnya resep makanan, pernah kamu mencari resep makanan, maka yang sering akan muncul ke berandamu itu adalah resep makanan. Dia mengenali pola yang sudah ada, ya. Oke. Nah, sekarang kita ada tugas ya, tapi sebelumnya dulu kita lihat dulu bagaimana KA itu bisa melakukan kesalahan. Aku ya, lihat ke depan, kita main game sebentar. Ya, jadi di sini kita akan memasukkan data ke KA. Ini mesinnya ya, ini mesinnya nih. Ya, kita akan memasukkan data. Ya, apakah mesin ini mengenali ikan atau bukan? Ya, ini untuk membersihkan laut. Jadi yang sampah-sampah nanti dibuang, kemudian yang ikannya tetap di laut. Ya, kita coba lihat datanya, kita masukkan datanya. Yang pertama ini, apakah ikan? Tidak. Bukan ikan. Ini? Tidak. Tidak. Ini? Ini tidak? Nah, kita masukkan 10 data saja. Sudah ada 10 data yang kita masukkan. Sekarang coba kita tanya ke KA ini.
dia akan mengambil keputusan. Apakah keputusan yang diambilnya itu benar atau tidak? Apakah dia hanya akan mengenali ikan ya? Kita lanjutkan. Nah, coba kita suruh. Oke. Bukan, ini bukan katanya, padahal ikan, tidak dikenalinya. Harusnya ikan tapi tidak dikenali. Ya, harusnya ikan tidak dikenali. Ikan. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita berbincang ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena data yang kita berikan itu terlalu sedikit. Maka jangan langsung percaya dengan apa yang kamu cari. Ya. KA ini juga bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung percaya 100%. Ini buktinya. Tapi kalau semakin banyak data yang kita berikan, maka akan semakin tinggi tingkat kebenarannya. Ya. Semakin tinggi tingkat kebenarannya kalau semakin banyak data yang kita berikan. Ya. Oke, nanti gamenya kita lanjutkan lain waktu ya, Nangku. Oke. Sekarang kita masuk ke tugas. Kamu yang sekarang berperan, ini ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok akan Ibu bagikan gambar. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini ada Ibu bagikan macam-macam gambarnya. Ya. Tidak sama banyak. Oke. Ini Ibu bagikan ada 3 kartu gambar. Ada 3 kartu gambar. Oke. Nah, tugasnya sekarang, tugas kamu sekarang, lihat gambarnya. Ya, gambar yang kamu terima, ada 3 jenis masing-masing menerima 3 jenis. Kamu kenali ciri-ciri dari masing-masing gambar. Diskusikan dengan teman satu kelompok. Ya, diskusikan. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ditulis nanti di sini. Oke. Nah, nanti bertukaran. Dengarkan instruksinya sebelum kamu kerjakan. Dengarkan instruksinya. Nanti bergantian, kamu yang memberikan gambar di sini, dengar. Bergantian ya. Nanti yang di sini memberikan gambar, di sini yang menyebutkan ciri-ciri, kamu yang memutuskan itu apa. Sudah? Nanti gantian lagi, kamu lagi yang memberi gambar, mereka yang memberi cirinya, kalian yang memutuskan. Dan seterusnya, nanti tergantung yang Ibu tunjuk. Oke, sekarang diskusikan dulu. Diskusikan. Ini kayaknya sudah loyo ini. Tepuk semangat dulu kita ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
didiskusikan. Sebanyak yang kamu tahu, karena bisa saja yang disebutkan orang nanti berbeda, yang kamu pikirkan satu. Sebanyak yang kamu tahu. Berdiskusi. Berdiskusi. Sudah? Kayaknya nggak susah kan? Itu yang biasa sudah kamu lihat semua hewannya kan? Oke. Oke. Waktunya tinggal 2 menit ya. 2 menit. Aktivitas pertama. Nanti satu orang yang menunjukkan gambarnya ke kelompoknya ya, cuman gambarnya saja. Oke, kita mulai. Kelompok ini yang pemberi data, mereka yang belajar, kemudian menyampaikan ciri-cirinya, mereka yang menebak. Kamu kasih dulu satu gambar untuk mereka, tunjukkan satu gambar. Yang mau, jangan nampak yang kelompok sana. Sudah? Sudah bisa ciri-cirinya? Sampaikan satu ciri-ciri kepada kelompok ini. Apakah kelompok ini bisa menebak? Oh, Memiliki bulu, memiliki 4 kaki, memiliki besar badan yang berbeda-beda. Pak, Anjing. benar? Benar, berarti benar ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang menjadi kakaknya. Sekarang bergantian. Kamu yang memberikan gambar ke mereka, mereka yang menyebutkan ciri-ciri, kelompok ini yang menebak. Kasih gambar sama mereka. Oke. Sebutkan ciri-cirinya ke kelompok ini. Memiliki sayap, memiliki bulu biru. Apa? Benar? Benar. Oke, sekarang tukaran. Kamu yang memberikan gambar datanya ke kelompok ini, kamu yang menyebutkan ciri-cirinya, mereka yang memutuskan apa? Sudah? Memiliki bulu yang tipis, memiliki 4 kaki. Ulangi, belum jelas katanya. Informasinya, cirinya. Ayo, nanti kalian yang kalah. Memiliki bulu yang tipis, memiliki 4 kaki. Dan memiliki ekor yang panjang. Apa? Benar? Benar? Oke. Berarti data yang diberikan, informasi yang diberikan semuanya benar. Sehingga keputusan yang diambil KA juga benar. Ya. Jadi kesimpulannya KA itu bekerja dengan proses data, belajar, dan mengambil keputusan. Ya, KA membantu manusia dalam berbagai kegiatan yang kami sebutkan tadi semua nanti. Kemudian juga kita harus menggunakan KA dengan
baik. Kenapa tadi harus kita gunakan dengan baik? Agar komputer bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Bu. Informasi yang diberikan KA itu tidak selalu Benar. benar. Ya, dia mengambil keputusan dari data yang diterima. Ya, jadi untuk menggunakan KA ini gunakanlah dengan bijak. Ya. Nah, untuk materi kita hari ini, apakah sudah bisa semua dipahami aku? Sudah? Kelompok ini kayaknya belum ini, belum ada suaranya. Belum makan, ya, belum makan. Coba dulu kelompok ini saja dulu tepuk semangat ya, belum semangat. Tepuk semangat. Oke, biar kita semangat semua. Jadi untuk materi kita hari ini ya sudah selesai. Kemudian nanti akan kita lanjutkan minggu depan apa dampak dari KA ini. Ya, ini untuk materi minggu depan. Jadi sekian dan terima kasih.